Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap engkau melakukan apapun yang kami minta dari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku lakukan bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kananmu, dan seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sanggupkah kamu meminum piala yang harus aku minum, dan dibaptis dengan baptisan yang harus aku terima?" Jawab mereka, "Kami sanggup." Yesus selalu berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum piala yang harus aku minum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus aku terima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak untuk memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya hal itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Lalu Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang diakui sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka? Tetapi janganlah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Putra Manusia pun datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Menjadi pelayan dan hamba. Umat Allah yang terkasih, bacaan hari ini memberikan inspirasi, motivasi, dan sekaligus pencerahan apa yang harus kita lakukan sebagai murid-murid yang dipanggil, dipilih, dan diutus untuk mewartakan kabar gembira, kabar sukacita kerajaan Allah, shalom bagi semua orang. Sabda Yesus memberikan inspirasi seperti yang ia katakan, barang siapa ingin menjadi besar, ia harus menjadi pelayan. Barang siapa ingin menjadi yang pertama, dia harus menjadi hamba untuk semuanya. Saudaraku terkasih, memang menyandang gelar atau predikat hamba dan pelayan itu tidak enak didengar, dan acap kali juga dihindari oleh banyak orang. Karena tidak populer. Saya suatu hari pernah
naik motor, kemudian pas di perempatan jalan. Di jalan Tupai yang kebetulan saat itu memang belum ditutup seperti sekarang, memang ada perempatan pas. Dan ada orang yang naik mobil dengan kecepatan tinggi, lalu tiba-tiba karena ada orang yang juga menuju ke arah yang berlawanan, karena itu perempatan jalan. Orang itu berhenti di tengah jalan. Tidak mau mundur, tidak mau maju. Akhirnya, jalan itu menjadi macet dan bahkan ada korban yang karena kecepatan tinggi sehingga harus mengerem secara mendadak. Ada tumburan beruntun. Ada kecelakaan di situ. Saya perhatikan banyak orang yang tidak sabar. Mengelakson dengan klakson yang terus bertubi-tubi. Tanpa menyadari bahwa apa yang ia lakukan justru membuat semuanya menjadi kacau. Hiruk pikuk yang harusnya bisa dihindari, suasana menjadi lebih padat, lebih kaos, lebih macet lagi. Saudaraku terkasih, memang bisa dilihat bahwa karakter, attitude, sikap pribadi seseorang bisa dilihat juga bagaimana dia mengendarai kendaraannya. Entah itu motor, entah itu mobil, entah apapun bentuknya. Yang mau saya sampaikan adalah bahwa sebagai orang-orang yang menjadi murid-murid Yesus, kita diharapkan jangan takut untuk kedahuluan orang. Kita jangan takut untuk kalah, kita jangan takut untuk yang namanya kehilangan prestise, kehormatan, atau mungkin dipermalukan banyak orang demi sesuatu yang lebih baik. Agar roda kehidupan bisa lancar, agar semuanya bisa berjalan dengan baik, kita dibutuhkan semangat untuk mau memberikan ruang mendahulukan orang lain. Kita bisa belajar dari pengalaman Yesus Kristus sendiri. Walaupun dia adalah anak Allah, tetapi dia tidak mempertahankan status keanaakannya, keputraannya. Tetapi dia mau rela sama seperti manusia. Dia rela kenosis, menghambakan diri, membuka hati bagi yang lain, dan bahkan dia mau mengambil apa yang dihindari oleh banyak orang. Ditolak, dianiaya, dan mati secara mengenaskan di puncak Kalvari. Demi apa? Demi menebus, demi menyelamatkan, demi membebaskan kita yang hidup berlumuran dengan dosa. Dia rela mengorbankan hidupnya, memberikan dirinya seutuhnya secara total hingga tuntas. Demi apa? Demi kebahagiaan dan masa depan kita yang lebih baik. Dia rela menjadi yang terakhir. Supaya apa? Banyak orang yang boleh dibawa untuk menjadi yang pertama. Dia rela untuk menjadi miskin, supaya dengan kemiskinannya, banyak orang yang boleh mengalami hujan berkat kaya di dalam hidup. Pesan yang mau saya sampaikan adalah yang pertama. Kita diajak sebagai pelayan dan hamba untuk mau mendahulukan orang lain. Memprioritaskan orang lain. Memberikan kesempatan peluang kepada yang lain. Kita harus berani mengalah. Bukan berarti kalah. Sikap mental yang demikian mau mengungkapkan tentang keluhuran budi dan sekaligus kebesaran jiwa. Sedangkan orang yang serba mau mendahului, orang yang serba tidak mau kalah dan lebih mengedepankan prestise, yang walaupun ujungnya menimbulkan kekeosan, kekacauan, orang-orang seperti ini adalah sejatinya orang-orang yang kerdil. Orang-orang yang memiliki keciutan hati di dalam hidupnya. Kemudian pesan yang kedua. Kita diminta untuk seperti Yesus mau melayani dengan kasih, dengan kerendahan hati, dengan ketulusan, dengan seluruh hidup, dengan totalitas. Kita juga diminta untuk menjadi seperti dia. Tak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itu berarti dimensi korban itu dituntut dari diri kita. Bukan terletak pada apa yang sudah kita beri, bukan. Tetapi terletak pada disposisi atau sikap hati di mana kita mau membuka hati, di mana kita mau memberi,
sebagai ungkapan ketaatan, cinta, kesetiaan kita kepada Allah, dan cinta kita kepada sesama. Maka dalam momen ini saya mengucapkan terima kasih kepada rasul-rasul awam yang mau terlibat berdinamika dalam karya pelayanan, menjadi prodiakon, menjadi pengurus stasi, menjadi bendahara, menjadi sekretaris, menjadi ketua lingkungan, menjadi para pendamping biabir, pelatih, kor dan sebagainya, petugas parkir dan sebagainya. Terima kasih. Karena hanya dengan sikap pengorbanan dan pemberian diri, gereja di Ratu Damai akan tetap hidup, akan dinamis, akan tetap terus berkembang, akan tetap terus disukai bukan hanya oleh Allah, tetapi juga oleh semua orang dan masyarakat di sekitarnya. Seperti yang juga ditunjukkan Santa Teresia dari Kalkuta. Karena pelayanan yang tulus kasih, karena sikap penghambaannya, karena sikap kesederhanaannya pada saat dia meninggal, jutaan manusia simpati, empati, dan banyak orang berbondong-bondong untuk boleh memberikan penghormatan atas kebaikannya, atas contoh keteladanan hidup yang luar biasa, yang sederhana. Umat Allah terkasih, apa yang kadang-kadang hina, kadang-kadang dihindarkan oleh banyak orang, itu justru mulia. Justru itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Seperti yang ia katakan, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawa sebagai tebusan bagi banyak orang. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa.